Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul The Lie 2018. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Ketika film dimulai, kita dituju kepada satu bayi yang menjadi anak kesayangan dari sebuah keluarga, di mana dengan bayi yang semakin bertumbuh, kita diberitahu bahwa ia bernama Kayla. Dan sejak bertumbuhnya itulah film pun dimulai. Lalu Kayla yang sekarang sedang ikut dengan ibu kandung dan ayah tirinya. Ibunya yang bernama Rebecca pun berniat mengantar suami barunya untuk pergi ke bandara. Seiring perjalanan, Kayla selalu diingatkan untuk tidak lupa membawa alat bantu pernapasan. Dengan sering mengalami sesak, Kayla sendiri tak sering mendapat perhatian dari ayah barunya. Tapi di sisi lain, Rebecca sangat cocok tanpa pernah bertengkar. Setelah itu, dibawalah Kayla ke rumah ayah asli bernama Jay. Di sini, Jay disuruh mengantar Kayla ke tempat latihan balet yang sebentar lagi pergi menjalani kemah. Tentu dengan senang hati, Jay mengiyakan. Meski di sini, Jay dan Rebecca nggak begitu akur. Apalagi, Jay sekarang udah fokus menjadi vokalis dari sebuah band dan ia dekat dengan anggota di band itu. Mau gak mau, karena gak betah, Kayla diserahkan seutuhnya kepada Jay untuk diantar. Berduaan saja, mereka pun berangkat saat itu juga. Awalnya, perjalanan berlangsung damai dan tentram tanpa ada gangguan. Hingga suatu ketika, Kayla menyuruh ayahnya berhenti karena ternyata ada satu orang yang dilihat oleh Kayla, yaitu teman baletnya yang bernama Britney. Dengan baik hati, Kayla menawarkan tumpangan karena ternyata Britney sedang bertengkar dengan ayahnya. Apalagi tujuan mereka sama, yaitu sama-sama berniat pergi untuk berkemah. Karena kemauan anaknya inilah, Jay yang gak tahu dengan Britney pun segera lanjut untuk berjalan. Selama di jalan, belum apa-apa Britney sudah membahas seorang laki-laki. Laki-laki yang sepertinya ia taksiri dan selama ini menjadi star boy di sekolah. Lalu, saat mendekati hutan, Britney berkata bahwa ia kebelet pipis. Karena tak memungkinkan dan tak ada toilet di sekitar, jadinya Britney yang udah gak tahan langsung meminta diturunkan. Sembari ditemani oleh Kayla, Jay pun hanya bisa menunggu di mobil. Tapi anehnya, sudah berlangsung 30 menit mereka tak kunjung kembali. Yang setelah dicari ke dalam hutan, Jay pun menemukan satu hal yang janggal, yakni keberadaan Kayla yang sudah duduk di pinggir jembatan. Melihat anaknya yang tak jelas sedang apa, Jay segera menghampiri, dan ternyata disinilah Kayla mengaku bahwa Britney telah hilang. Hilang bukan diculik atau apa, tapi Britney telah terjatuh ke sungai yang ada di bawah. Jelas Jay panik bukan main. Ia bingung karena sekarang ini gadis itu menjadi tanggung jawabnya. Dicari kesana kemari di sekitaran sungai, sosok Britney tak kunjung ditemukan. Pada akhirnya, Jay sudah angkat tangan dan Kayla pun tak bisa menjelaskan lebih jauh kenapa Britney bisa jatuh. Yang mereka temukan hanyalah dompet Kayla beserta handphone di dalamnya. Panik, Jay berusaha bergegas untuk menelpon 911. Namun siapa sangka, di sini Kayla mengaku bahwa ia telah mendorong Britney. Tercengang mendengar pengakuan itu, Jay langsung mati kutu dengan ucapan putrinya. Apalagi ada satu mobil yang lewat dan mereka hanya bisa sembunyi. Bisa dibilang baru saja Kayla melakukan pembunuhan kepada temannya sendiri. Kayla mengaku bahwa ia tak sengaja, tapi di sini Jay masih membeku saja sembari terheran-heran. Apa yang harus mereka lakukan berikutnya? Tak ada yang tahu juga sekarang Britney masih hidup atau tidak. Tapi secepat mungkin Jay segera menemui Rebecca. Rebecca yang merupakan pengacara pun diberitahu untuk segera pulang. Jay berkata bahwa saat ini Kayla tidak jadi berangkat kemah dikarenakan tiba-tiba sakit. Memang Rebecca melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kayla tidak terlihat sehat. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan anak ini. Tapi ujungnya Kayla pun dibawa ke rumah oleh Jay dan Rebecca. Kedua orang tuanya yang telah cerai kembali berkumpul karena cemas dengan kondisinya. Sejauh ini Rebecca pun tidak diberitahu bahwa Kayla telah mendorong temannya sendiri. Yang tahu hanya Jay seorang, di mana karena sudah tak tahan, Jay meminta kepada Rebecca untuk tidak membawa Kayla keluar. Mulai sekarang, ia harus tetap berada di dalam rumah. Mau ada rekan orang lain
atau guru baletnya bilang saja Kayla sedang sakit parah. Tapi di sini Rebecca mulai heran kepada putrinya. Kayla baru saja diberikan sebuah sweater di mana baru sekali pakai sweater itu sudah robek. Saat ditanya karena apa, awalnya Kayla nggak mau menjawab. Namun setelah beberapa menit, barulah Rebecca mengetahui fakta sebenarnya. Sulit menerima fakta itu, tapi inilah yang terjadi. Ujungnya tanpa perlu Jay berbicara, Rebecca langsung merasakan stres yang sama. Di posisi ini, sebagai orang tua tak ada yang lebih bisa dipikirkan selain memikirkan dosa anaknya. Jay yang awalnya mencoba mengerti, kini pun merasakan panas yang luar biasa. Ia hanya perlu agar Rebecca tidak melapor kepada siapa-siapa. Apapun yang terjadi ke depan, mereka harus menutup mulut seolah-olah tak terjadi apa-apa. Sampai sekarang, Rebecca masih gak habis pikir dengan Kayla. Sweater yang ia beri pun harus dibakar agar keberadaan barang bukti bisa berkurang. Tapi hari yang berat dan terasa lama itu pun akhirnya terlewati. Ketika matahari kembali terbit, satu hal yang tak disangka menjadi gambaran, yaitu keberadaan jasad Britney. Namun ternyata gambaran jasad itu hanyalah mimpi buruk dari Rebecca yang cemas. Aslinya belum ada kabar sama sekali terkait Britney, di mana lagi-lagi sepanjang memikirkan masalah itu, Kayla terlihat santai saja. Tak tahu apa yang dipikirkan putri mereka, tapi yang jelas Jay bersama Rebecca harus kembali adu argumen. Rebecca menyalahi Jay kenapa ia bisa meninggalkan Britney di luaran sana. Jika tidak, mungkin saja Britney masih hidup sampai sekarang. Tapi Jay menegaskan bahwa tak ada kemungkinan selamat. Satu hal yang ia kecewakan adalah tindakan Kayla yang berani mendorong rekannya. Ujungnya, apa yang mereka debatkan di luar langsung membuat kondisi memanas dan Kayla berusaha pergi dari rumah. Sadar anak mereka kabur, Jay dan Rebecca langsung mengejar. Kayla teriak-teriak berulang kali bahwa ia ingin pergi. Beruntung atas teriakan itu tak ada satupun tetangga yang curiga. Chaos terjadi di dalam rumah sampai-sampai Jay yang gak tahan langsung memaki dan mendorong anaknya sendiri. Dan demi menghindari ribut yang lebih jauh, Jay mengalah dan ia pergi dari rumah itu. Di sepanjang kepergiannya, Jay hanya bisa merenung sembari memutar musik keras-keras dan berujung orang sekitar memperhatikannya. Di rumah, Rebecca yang turut merenung tiba-tiba saja mendengar bunyi bel, yang ternyata itu adalah ayahnya Britney. Pria bernama Sam ini bertanya kepada Rebecca apakah Kayla ada pergi bersama Britney baru-baru ini. Dan tentulah Rebecca terus berkata tidak, di mana setelah bunyi bel kedua, Rebecca segera diberi nomornya Sam. Tapi saat mengetik nomor, tangan Rebecca bergetar parah. Di situ Sam gak curiga sama sekali dan menganggap bahwa cuaca di luar memang sangat dingin. Padahal Rebecca sudah menahan tangis yang luar biasa. Di sisi lain, ia tahu bahwa Sam adalah ayah yang baik. Ia pun harus berbohong sedemikian rupa dan kabar kedatangan Sam segera diberitahu kepada Jay. Selama waktu berjalan, Sam terus berusaha menelpon Rebecca. Tapi Rebecca nggak mau mengangkat telepon itu karena ia akan bingung ingin menjawab apa. Sampai pada akhirnya, Rebecca sengaja menghampiri Kayla yang bisa-bisanya sibuk nonton. Rebecca meminta Kayla untuk memberi info kepada ayahnya Britney bahwa ia tak tahu dengan keberadaan Britney. Tapi Kayla malah menolak terus-menerus. Hingga suatu titik, terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Dengan begini, mereka pun harus berusaha diam seolah-olah tak ada orang di rumah. Berat rasanya untuk menjadi manusia tak berhati seperti ini. Seseorang terlihat mondar-mandir di halaman rumah. Tapi ternyata orang itu adalah Jay. Jay yang masih membawa kunci rumah dan ia pun segera diberitahu secara detail atas kedatangan Sam. Di sini Jay mempunyai ide yang disetujui Rebecca, yaitu membawa Kayla ke hotel dan beralibi bahwa Kayla sedang berobat di luar kota. Dari situ Rebecca langsung mempersiapkan barang-barang untuk mereka pergi. Tapi tak ada yang menyangka bahwa lagi-lagi Sam kembali datang. Ia tak letih-letih untuk bertanya mengenai keberadaan Kayla, di mana Rebecca pun menjawab bahwa Kayla sedang di rumah sakit bersama Jay. Tapi nyatanya, baru saja berbohong, Sam pun harus dihadapkan fakta pahit, yaitu terlihat keberadaan Jay yang baru saja keluar dari dalam rumah. Lalu Rebecca kembali berbohong lagi bahwa Kayla ditinggal sendiri karena sedang menjalani tes darah. Sayang, secara beruntun fakta terkuak lagi bahwa Kayla pun turut keluar dari rumah itu. Kebohongan yang tidak direncanakan ini membuat Sam tidak habis pikir. Rasa curiga pun tak tertahankan lagi dan ia segera meminta Kayla untuk menjawab di mana keberadaan Britney. Kedua orang tuanya lah yang menjadi tameng selama kehadiran Sam. Jay sendiri mendapat luka di hidungnya dan tentu siapa lagi kalau bukan Rebecca yang
mengobati luka itu. Lalu, Jay berkata bahwa ia sempat melihat wajah Britney di mobil. Wajah gadis itu terlihat bengkak di sebelah kiri, yang mana Jay segera mengajak Rebecca untuk membuat asumsi palsu. Kemudian, Rebecca segera menghampiri kerabatnya bernama Tagata yang juga pengacara. Tak lain tak bukan kedatangan Rebecca untuk melapor terkait kecurigaannya kepada rekan Kayla, yaitu Britney. Seolah mendapat aduan dari Kayla, Rebecca berkata bahwa Britney sepertinya mengalami kekerasan dari ayahnya sendiri, yaitu Sam. Selama Rebecca mencoba berbohong sekeras mungkin, Jay sendiri berusaha untuk mengorek info dari Kayla kenapa peristiwa di jembatan bisa terjadi. Dan ternyata, Kayla merasa iri dengan Britney. Britney lebih direspek oleh orang seolah-olah ia gadis paling cantik. Rasa frustasi ini pun membuat Kayla tak tahan lagi, yang puncaknya Britney turut naksir dengan cowok idaman Kayla. Maka dari itu, selama ini Kayla selalu berusaha bertindak baik, sampai di jembatan itulah ia mulai kehilangan akal sehat serta melakukan satu tindakan paling bodoh di dunia. Tak lama mengobrol, Rebecca telah tiba di rumah. Rebecca memberitahu bahwa sebentar lagi Tagata akan datang untuk bertanya-tanya kepada Kayla. Sampai pada akhirnya Tagata benar-benar datang dan di ruang tamu hanya terdapat mereka bertiga. Sedangkan Jay menunggu di atas loteng di mana ia berusaha mendengar jawaban dari anaknya. Di posisi ini Kayla mencoba ngarang dengan berkata bahwa ia terakhir bertemu dengan Britney 3 hari lalu, di mana Britney sering bercerita ia mendapat kekerasan fisik dari ayahnya. Jika melawan 1 kali, maka Britney akan dipukul sebanyak 10 kali. Semakin mendengar apa yang diucapkan oleh Kayla, ujungnya Tagata udah gak sanggup lagi. Ia mengakhiri sesi tanya jawab ini, di mana Jay pun dibuat senang dengan jawaban putrinya. Ketika menjelang tidur, Kayla sendiri senang dengan keberadaan ayahnya. Saking senangnya, ia meminta Jay untuk tidak pulang pada malam ini dan menginap saja di rumah ini. Apa boleh buat, karena putrinya menginginkan hal itu, jadinya Rebecca pun mengizinkan Jay untuk menginap. Jay akan tidur di ruang tamu dan selama fase ini Rebecca mulai bangga kepada Jay. Jay tidak pergi begitu saja serta memilih untuk tanggung jawab bersama-sama. Paginya, Sam yang baru saja tiba di rumah setelah mencari Britney tanpa henti mulai dikejutkan dengan kedatangan Tagata bersama partnernya. Tak lain, mereka sudah mulai mencurigai Sam sebagai terduga. Sam pun ditanya selama ini apa yang ia lakukan kepada Britney. Tagata meminta untuk bertemu dengan Britney, tapi sejauh ini Sam tidak bisa menjelaskan di mana Britney berada. Merasa tertuduh, akhirnya Sam harus tersulut emosi. Di lain situasi, tidur nyenyak baru saja dirasakan oleh Jay. Bangun dengan kondisi ada Kayla dan mantan istri yang akan berangkat ke kantor. Di sini, Kayla pun meminta untuk diajak ke rumah ayahnya yang sekarang. Mendengar ajakan itu, Rebecca merasa iri dan ia sangat ingin untuk ikut. Namun dengan berat hati, Rebecca harus bekerja lebih dulu. Ketika sampai di rumahnya Jay terkejut karena rekan-rekan bandnya sudah menunggu di sana. Mereka kecewa kepada Jay karena tak ingat ada kegiatan manggung dengan bayaran sangat besar. Sayang, saat keluar dari kamar, Jay diberitahu bahwa Kayla telah melarikan diri. Singkat waktu, Rebecca yang baru saja pulang dari kantor pun mulai dihampiri oleh Tagata. Di sini Tagata bersama partnernya baru saja melacak posisi sinyal terakhir di handphonenya Britney, di mana mereka menemukan handphone itu berada di sekitar rumahnya Jay. Merasa bingung, Rebecca pun mengelak dengan berkata mungkin saja Britney sempat melarikan diri ke area sekitar sana untuk bersembunyi di hotel. Lalu kita dibawa kepada Kayla yang harus pulang seorang diri. Disinilah Kayla pun dihadapkan fakta bahwa ayahnya Britney telah mengikutinya untuk bertanya. Tapi Kayla terus menghindar serta melarikan diri. Ia memilih kabur karena saat ini Kayla tak tahu jawaban apa yang bisa ia keluarkan secara tepat. Tak ada lagi pembelaan bagi dirinya dan bisa dipastikan Sam sangat yakin ada sesuatu yang terjadi. Kayla pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Selama Sam berada di halaman rumah, sesaknya Kayla pun harus kambuh. Ia mengalami panik tak karuan di mana setelah beberapa jam dari itu barulah Rebecca pulang. Rebecca bingung karena Kayla nggak terlihat sama sekali. Butuh keliling di dalam rumah sebelum pada akhirnya Rebecca sadar Kayla sudah tergeletak. Jay yang baru pulang pun harus menyadari hal tersebut. Ia bingung kenapa Kayla sengaja pergi tanpa meminta izin lebih dulu. Dan di sini, Jay bersama Rebecca lagi-lagi ribut karena Rebecca menganggap Jay tak bisa menjaga anak. Rebecca berasumsi bahwa Jay sibuk ngobrol dengan wanita barunya. Alhasil karena cekcok yang tak terhindarkan ini, Kayla pun harus berteriak sekencang mungkin agar kedua orang tuanya bisa berhenti.
Kemudian kita ditujukan kepada Tagata yang terlihat tiba di tempat penjemputan Britney. Dari CCTV terakhir, Britney diantar ayahnya menuju ke tempat ini. Tapi tak ada CCTV lanjutan yang bisa dicek dan tentu saja posisi Kayla akan aman. Ia pun hanya bisa berdiam diri di rumah tanpa boleh diizinkan untuk pergi-pergi. Mengingat di luar sana masih ada Sam yang terus mencari Kayla. Hingga suatu ketika, datanglah Tagata dan partnernya ke rumah. Mereka bertanya di mana posisi Kayla terakhir kali ketika Britney hilang. Lalu, Jay bersama Rebecca kompak menjawab bahwa Kayla ada di rumah sakit. Namun, Tagata bersama partnernya pun masih saja bertanya karena ternyata mereka baru menemukan alat bantu pernapasan milik Kayla. Dengan begini, Rebecca bersama Jay udah gak bisa ngomong dan ujungnya Tagata beserta partner dibiarkan keluar. Detik demi detik berlalu, Rebecca bersama Jay hanya menunggu waktu saja kapan posisi Kayla menjadi tidak aman. Mereka pun kehabisan cara yang mana tepat di sini. Jay memikirkan satu hal. Dengan handphone Britney yang ia simpan, Jay segera diantar oleh Rebecca ke rumahnya Sam. Mereka mempunyai pikiran untuk mengubur handphonenya Britney di halaman rumah dari Sam. Tentu pekerjaan ini harus dilakukan secara rapi, apalagi Sam terlihat berada di dalam rumah. Setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya Rebecca merasa situasi sudah tidak aman. Ia menyuruh Jay segera bergegas yang mana Jay masih saja berada di halaman rumah itu. Dan benar, saat itu juga Sam sudah ada di belakangnya Rebecca. Jay yang kejepit situasi pun segera mendorong pria itu lalu berniat pergi secepat mungkin. Tapi, Jay ternyata sengaja mengejar sampai-sampai ia menghadang tubuhnya tepat di depan mobil yang disetir Rebecca. Di sini, Jay benar-benar terhantam cukup keras. Luka yang ia dapat di kepala sangatlah serius dan Rebecca yang panik berniat menelpon 911. Jelas, Jay melarang karena ia tak mau ada sesuatu yang terjadi menimpa mantan istrinya. Luar biasanya, sebenarnya Sam masih bernafas dan ia terus meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi Jay bersama Rebecca hanya diam saja sembari memperhatikan detik-detik terangkatnya nyawa dari Sam. Sejak malam itu, pagi Rebecca bersama Jay menjadi berbeda. Jauh lebih buruk dari yang sebelumnya karena sekarang bukan hanya Kayla yang membunuh seseorang, tapi mereka berdua selaku orang tua turut melenyapkan orang tua dari Britney. Hanya karena masalah sepele, kini mereka nggak bisa kemana-mana. Bersembunyi sembari merasa tidak enak badan yang semakin lama semakin membuat lemas. Sedangkan Kayla yang tidak diberitahu, ia justru terlihat baik-baik saja. Menyantap makanan di depan kedua orang tuanya yang masih syok atas kejadian tadi malam. Masih belum cukup. Kayla justru tak nafsu makan ketika melihat orang tuanya hanya diam saja. Ia segera bergegas nonton TV, sedangkan Jay bersama Rebecca akan melakukan satu hal. Tak lain tak bukan, mereka akan menghilangkan bekas kejadian tadi malam yang masih menempel di mobil mereka, yaitu bekas darah dari Sam yang sengaja ditinggal meregang nyawa di tengah jalan. Namun disinilah, tiba-tiba saja Rebecca terfokus kepada satu titik yang tak ia sangka bersama Jay. Siapa duga dengan polosnya Britney datang ke rumah mereka. Britney yang terlihat sehat dan tampak bugar sembari tersenyum. Ternyata Britney berkata bahwa ia sengaja membuat rencana ini untuk bisa pergi dengan kekasihnya serta menghindari makian dari Sam. Ternyata juga dari jauh hari Kayla tertarik untuk ikut serta dan berperan dalam membantu. Di situ, Britney bertanya apakah Kayla sudah memberitahu kalian sejak 2 hari yang lalu. Sontak, keheningan menghantui seisi rumah karena faktanya ayahnya Britney sudah benar-benar tewas. Atas fakta pahit ini, saat itu juga Rebecca dan Jay segera menatap Kayla. Tak heran selama ini Kayla santai saja dan di posisi ini ia berkata bahwa sebenarnya ia ingin memberitahu. Tapi ada satu hal yang membuat ia ingin mengulur informasi itu, di mana Kayla sengaja untuk diam karena ia senang melihat kedua orang tuanya bisa bersama lagi. Apabila ia memberitahu dan semua berjalan mulus, maka Kayla tak rela untuk melihat Jay bersama Rebecca kembali berpisah. Luar biasa bukan? Hanya karena hal seperti itu, peristiwa ini sudah menjalar kemana-mana. Dan sembari menangis, Kayla berkata bahwa ia hanya ingin bersama-sama dengan keluarga ini. Tak ada orang lain, tak ada siapapun, hanya mereka bertiga. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang terjadi tadi malam tak bisa lagi ditarik, dan Kayla pun belum tahu akan hal itu. Sayang, setelah fakta ini baru dikuak, pelukan hangat mereka bertiga pun harus ditutup oleh satu hal, yaitu suara sirine polisi serta suara ketukan pintu yang sangat keras. Itu berarti Jay bersama Rebecca segera ditangkap.